Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Sebelum kita melihat video Chonie yang terbaru, kita lihat dulu videonya saat di podcastnya Abraham Samad ya, biar seru, hahaha. Supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus terus Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak Ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu siap. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka. Ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Dengan nada yang seakan mengejek dan terlihat ada sedikit ancaman. Chonie dengan sumringah dan gayanya yang top itu bilang agar Bu Iriana jangan tenang-tenang saja. Haha. Di situ juga dia bilang ada skandal Bu Iriana. Halah, tapi lihat video di bawah ini ya. Pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus terong Ibu Iriana. Oke? Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana adalah terkait terong itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Oke. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer. Itu tentang urusan rumah tangga. Itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Oke. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu. Dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Dokumen. Oke. Nah, ya. Yang kedua, ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini. Ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal. Beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 32 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 32 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka gitu kan. Satu, saya bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto. Setelah ramai terong bulurah dan BAP dari Bu Chonie langsung tersebar kemana-mana dengan judul Apem Wine. Terlihat kini Bu Chonie mulai terlihat dari mimik wajahnya yang gak sesumringah sebelumnya ya. Hehe, ada apa Bu Chonie? Kok mendadak tegang begitu? Kayaknya sebelumnya ketika ngomong nadanya menggebu-gebu dan ada gaya yang sedikit melenggak-lenggok deh. Kenapa sekarang jadi tegang begitu Bu? Dan mengklarifikasi seketika. Hihihi. Saya sih gak percaya kalau Bu Chonie ketakutan atau khawatir akan kejadian yang akan terjadi setelah ini. Kan Bu Chonie memegang dokumen yang bisa jadi bom waktu. Ya saya harap bomnya jangan sampai meledak di tangan Bu Chonie sendiri ya. Tapi kalau dibandingkan bomnya meledak di seluruh negeri, mending kalau memang harus meledak ya jangan terlalu banyak korbannya ya. Hehe. Pada video ini Bu Chonie lagi-lagi bilang gak mau nyerang pribadi seseorang. Tapi di video yang pertama Bu Chonie sudah langsung mengungkap nama pribadi dan itu adalah ibu dari Wapres loh Bu. Dan mantan ibu negara loh Bu. Dan masih banyak yang cinta mati dengan keluarga Bu Iriana loh Bu.
Kalau memang gak mau menyerang pribadi seseorang ya gak usah sebut nama dong Bu. Sekarang malah terlihat ada sedikit ketakutan di wajah Bu Chonie ya. Apa gara-gara dokumen yang menyebutkan apemnya Bu Chonie pernah disiram winekah? Hahaha. Jadi lucu malah. Bu Chonie orang yang tegar dan kuat dan sudah berkali-kali membuat ramai dunia perpolitikan di Indonesia. Mulai dari minta jadi wamen, sampai kabur ke luar negeri gara-gara dilaporkan ke Bareskrim. Wakakakaka. Saya kangen ngelihat Bu Chonie yang berbicara lantang dan gagah berani seperti sebelum-sebelumnya Bu. Kalau Ibu beralasan Bu Mega banyak yang masih sayang loh ya. Begitu juga dengan Pak Jokowi dan Bu Iriana. Mungkin lebih banyak yang sayang padanya dibanding ke Bu Megawati. Mungkin loh ya. Ya Bu Chonie memang mungkin gak secara terang-terangan menyebut terong Bu Lurah. Tapi Ibu sempat menyebutkan kata skandal di saat berbicara di podcastnya Abraham Samad loh Bu. Asli ngelihat Bu Chonie di video kedua itu. Saya jadi kangen dengan Bu Chonie yang dulu dengan paras cantik yang penuh dengan gairah. Berbicara dengan sangat lantang seakan-akan Bu Chonie adalah satu-satunya orang yang memegang kebenaran hakiki. Hihihi. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang lagi membenci seseorang tahu kelompok atau apapun lah ya. Jangan sampai terlalu berani mengatakan dengan intonasi bahasa yang seakan-akan dialah yang paling benar dan yang lain salah semua. Sekarang Hasto yang mungkin adalah sahabat Ibu. Sepertinya sebentar lagi akan ditahan KPK dan mungkin penjaranya sih gak lama ya Bu. Palingan mungkin 2 tahunan lah ya. Dan Ibu akan kehilangan sahabat Bu Chonie selama itu. Ditahan dulu ya Bu, sabar dulu. Nanti ada waktunya untuk muncul dan berbicara lantang lagi. Satu persatu orang yang menyerang keluarga Jokowi mulai redup. Yang terakhir adalah Eyang Panda Nababan. Mungkin juga Eyang Panda akan mendapatkan hal yang sama seperti Bu Chonie ini ya. Hehe. Ya Bu Chonie mungkin gak pernah mengatakan dokumen video, voice note atau apalah. Saya sendiri lupa Ibu pernah bilang begitu atau tidak. Tapi yang jelas teman-temannya Hasto kan ada yang bilang kalau dokumen yang dibawa sama Ibu itu ada yang berbentuk teks, video, dan voice. Jadi Ibu jangan sampai jadi korban keganasan orang-orang yang Ibu anggap sebagai sahabat itu. Bisa jadi dengan dititipkannya dokumen itu ke Ibu, biar Ibu yang jadi tameng dan tempat pukulan-pukulan diarahkan. Ya kalau memang begini, saya doakan mudah-mudahan Ibu kuat dan bertahan ya. Karena bisa jadi orang-orang yang Bu Chonie anggap sebagai sahabat malah yang sebenarnya menjadikan Ibu sebagai makanan empuk agar mendapatkan serangan-serangan ganas dari berbagai kalangan alias Ibu malah menjadi korban tunggal. Tapi mudah-mudahan sih tidak ya Bu ya. Kalaupun itu terjadi berarti yang sangat jahat adalah orang-orang yang sudah Bu Chonie anggap sebagai sahabat itu pastinya emang kemungkinan ini bisa terjadi. Ya bisa saja setidaknya saat ini siapa yang membela Bu Chonie coba. Ketika dirinya diserang dengan apem wine. Sepertinya dari PDIP juga belum ada tuh yang ikut membela Bu Chonie. Politik itu sangat dinamis, dan berbagai jalan dan berjuta-juta cara bisa dilakukan. Bahkan mungkin membunuh karakter seseorang adalah hal yang sangat biasa dalam politik. Saya harap ini gak terjadi untuk Bu Chonie ya. Logikanya begini Bu, yang diserang sama sahabat-sahabat Bu Chonie itu adalah mantan presiden yang dulunya sangat dekat dengan PDIP. Jika PDIP beranggapan mempunyai dokumen rahasia negara yang bisa menjadi bom waktu. Mungkin Pak Jokowi juga lebih banyak dokumen yang sudah siap untuk diledakkan menjadi bom dunia akhirat mungkin ya. Pembelajaran ini benar-benar sangat berharga buat saya khususnya, karena semua kemungkinan dalam politik bisa terjadi, dan beberapa kemungkinan yang sudah saya utarakan juga sudah terbukti benar. Jangan sampai Bu Chonie ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya di saat Bu Chonie membutuhkan bantuan mereka ya. Karena kalau ini sampai terjadi, benar-benar saya hanya bisa kasihan sama Bu Chonie. Mau ngebantu gimana caranya? Dan mungkin Bu Chonie gak bakalan mau menerima bantuan dari saya, lagian aing teh saha. Hahaha. Ya mungkin saat ini sahabat-sahabatnya Bu Chonie lagi sibuk persiapan kongres dan sibuk ngurusin Hasto. Juga mungkin lagi sibuk nyiapin serangan apa lagi yang akan diarahkan ke Pak Jokowi dan keluarganya. Sampai-sampai gak ngebantu Bu Chonie. Satu persatu serangan yang diarahkan ke Pak Jokowi kok mendadak melempem dan hilang ya. Apa memang Pak Jokowi dan keluarga adalah keluarga Superman yang overpower sehingga gak ada yang mampu menyerang mereka? Kalau iya ya hebat dong ada keluarga overpower di Indonesia ini. Ya pada konten saya yang berjudul Bu Lurah Doyan Terong atau Apem Wine yang sepertinya sebuah fakta. Di sana saya ada beberapa pertanyaan dan mengungkap beberapa kemungkinan ya diantaranya apakah dokumen BAP itu asli atau palsu. Tapi dengan merasa marah kalau data pribadi Bu Chonie tersebar. Sepertinya dokumen itu memang asli dan video tante-tante yang main dengan terong itu memang palsu.
Dengan begini mulai terlihat mana yang sepertinya sebuah fakta ya. Ya apapun itu, Bu Chony jangan sampai menjadi korban kekejaman politik ya Bu. Wajah cantik ibu jangan sampai tercoreng karena ulah orang-orang yang memang sengaja menjadikan ibu sebagai benteng yang dibom, ditembak, dilempari batu oleh banyak orang dan orang yang menjadikan ibu sebagai benteng sedang enak-enakan ngopi di dalam benteng itu. Hehe. Ya lagi-lagi saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dan semakin baik saja dan akan lebih baik saja. Jangan sampai semakin hari malah semakin gak baik-baik saja. Dan semakin gak baik saja dan tidak lebih baik saja. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.